Ayo, ada yang bertanya nih tentang sholat. Ya. Ustaz, Fadhal, yuk. kami kan di pesantren kadang-kadang sering terlambat sholat, Ustaz. Ya. Itu bagaimana hukum melalaikan sholat? Ini pertanyaan yang baik, yang bagus, yang lain didengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan as-shalatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Faman tarakaha faqad hadamad din. Rasulullah sebutkan salat itu adalah tiang agama. Siapa saja yang mendirikan salat, dia telah menegakkan agama. Dan siapa saja yang meninggalkan salat, dia telah merobohkan agama. Nah, anak-anak kami, yang perlu kita ketahui, salat ini kata Rasulullah kal maudhi'ir ra'si fil jasad, bagaikan posisi kepala di atas jasad. Bagaimana kita pahami ini? Kalau orang kekurangan ibadah yang lain, umpamanya saya kasih contoh yang sederhana, ada orang datang ke kamu dengan orang tanpa tangan, maka dia minta sedekah pada kamu atau belas kasihan. Maka kalau kamu ada sedikit kelebihan uang, maukah kamu memberi? Mau. Nah, lainnya, ada orang pengemis datang kepada kamu, matanya cacat, ingin minta belas kasihan pada kamu, maukah kamu memberinya? Mau. Nah, bagaimana kalau ada orang yang datang kepada kamu tanpa kepala? Macam mana, reaksi kamu macam mana? Kabur. Beginilah, dia tidak dikatakan manusia. Nah, yang membedakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan orang mukmin dan orang kafir itu adalah di salatnya. Nah, menyangkut dengan pertanyaan melalaikan salat. Melalaikan salat tanpa uzur syar'i. Ada alasan-alasan dibolehkan oleh syarak. Kalau sakit, telat kita karena alasan sakit. Kalau kita dikala azan dikumandangkan, kita dalam posisi ketakutan, atau daerah kita lagi perang, konflik, sebagai Aceh dulu pernah konflik, telat kita datang ke masjid atau telat kita sholat, itu ada alasan, ada uzurnya. Atau hujan lebat, tidak mungkin kita segera untuk sholat. Nah, apalagi untuk sholat berjamaah keluar karena hujan, tidak mampu kita. Ini adalah musibah alam. Nah, bagaimana kalau tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan? Nah, ini yang tidak dibolehkan dalam agama. Maka dalam surah Al-Ma'un Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan salat, alladzina hum an salatihim yang mereka lalai dengan salatnya. Artinya menunda-nunda di sini. Para ulama mufassir mentafsirkannya ini adalah orang yang menunda-nunda waktu salat. Umpamanya ini sudah datang azan, panggilan azan, hayya 'alas shalah. Nah, ayo mari kita lakukan melaksanakan salat. Tinggalkan jual beli, yang dagang berdagang jualkan dagangannya, yang pelajar tinggalkan sejenak pelajarannya, lonceng segera ke masjid, yang petani tinggal cangkolnya sejenak, silakan bersihkan diri, segera menunaikan salatnya. Nah, ini yang dianjurkan oleh agama. Segera. Yang sedang duduk di warung kopi lagi ngopi, azan dikumandangkan, tinggalkan sejenak kopinya. Kita penuhi undangan Allah. Kita penuhi adalah kita menghadap Sang Khalik, sedang pencipta kita melakukan ibadah. Maka bagi santri tidak boleh melalaikan solat, maka celaka.
Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melalaikan waktu salatnya. Tidak ada yang menjamin kita tundakan waktu salat. Tidak ada yang menjamin. Ini umpamanya waktu duhur. Memang panjang waktu duhur sampai sebelum datang waktu asar. Batas waktunya, para ulama fikih mengatakan demikian. Tetapi siapa yang menjamin kalau waktu duhur di jam 1 umpamanya, kamu menunda, biar nanti saja di jam 2 saja saya salat, atau di jam 3 saja saya salat. Siapa yang bisa jamin kamu masih hidup di pukul 2 atau di pukul 3? Ada yang bisa jamin? Tidak ada. Semuanya nyawa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita hari ini, anak-anak kami ini, jangan pernah lalaikan waktu sholat, karena itu merupakan dosa yang besar. Paham ya? Ya, mudah-mudahan ini punya nilai tambah atau ilmu pengetahuan bagi kalian yang sudah kemarin-kemarin lalai waktu salatnya. Sekarang sudah bangkit, tidak tidak melalaikan lagi waktu salat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.